Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan itu besar banget. Lebih besar daripada matahari, lebih besar dari gunung. Kalau dari Sindang, gunung Ciremai kelihatan lebih besar dari alam semesta ini. Karena kasih Bapa itu tidak pernah ada habisnya. Tak terukur panjang dan luasnya. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, kesempatan Dia berikan berkali-kali kepada kita bagi setiap kita yang mau bertobat dan kembali ke jalannya. Mari bersama-sama hari ini juga kita percaya bahwa kasih besar Bapa yang akan menolong kita untuk menjalani level hari-hari kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 389. Kidung Jemaat 389 bait pertama dan kedua, besarlah kasih Bapakku. Kidung Jemaat 389 bait pertama dan kedua, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Ada banyak hal yang terjadi di sepanjang hidup kami, dan Tuhan selalu tolong kami. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memahami, agar dalam langkah kami hari ini, kami boleh berjalan dalam anugerah-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 34 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 34 ayat 1 sampai 7 akan jadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran 34 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran 34 1 sampai 7 saya bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Allah dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan, dan Musa menyerahkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan melewati di depannya dan berseru. Kata Musa, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan kedua itu satu yang rasanya sering sih ya, kita mungkin pernah ngomong juga, tidak ada kesempatan kedua. Hanya satu kali kesempatan. Padahal kalau ditanya kesempatan itu, rasanya hampir semua orang gagal dalam kesempatan satu kedua. Sehebat-hebatnya orang pasti pernah buat kesalahan kepada sesuatu atau seseorang dan gagal. Makanya kayaknya mungkin lebih murah hati undian berhadiah. Undian berhadiah itu selalu bilang kan, coba lagi, coba di kesempatan berikutnya gitu ya. Masa undian berhadiah aja lebih murah hati daripada kita gitu ya. Karena kadang-kadang kesempatan kedua gak kita berikan itu karena kita udah trauma, kita udah sakit hati, kita udah marah, kita udah jengkel, kita udah hafal tabiatnya, sehingga kalau kita kasih kesempatan kedua ketiga, rasanya pasti akan dikecewakan lagi dan lagi. Tapi ini berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan.
Tuhan tuh apa ya kurang dikecewakan sama kita berkali-kali, sering banget. Dari Adam dan Hawa aja sampai ke Musa tuh, aduh berapa banyak tokoh Alkitab yang kayaknya hampir semuanya mengecewakan Tuhan gitu ya. Dan sampai di titik Tuhan dan Musa tuh udah sebel banget sama orang Israel. Loh, batu yang dibawa udah sampai dipecahkan, hancur. Tapi Tuhan tetap bermurah hati untuk membuatnya lagi. Bayangkan ya, Musa ibaratnya Tuhan kalau boleh bikin lagi Tuhan. Harusnya Tuhan bisa aja marahkan, kamu udah dikasih, dasar kamu dan bangsamu gitu. Tapi Tuhan enggak. Naik aja ke atas Musa gitu, dipanggil lagi. Jadi Tuhan kasih kesempatan itu kepada Israel dan Musa itu berkali-kali. Tidak hanya sekali. Karena apa? Kasihnya besar banget. Dan kita percaya bahwa kesempatan itu diberikan karena sebenarnya spirit semangat pengampunan itu bukan cuma muncul di perjanjian baru lewat Tuhan. Sebenarnya tetap Tuhan itu mengutamakan pengampunan daripada keadilan. Hampir di semua kejadian dengan Israel, kalau Tuhan hanya keadilan doang, orang Israel tuh udah mati dari kapan? Udah hancur dari kapan, ngelawan terus, bikin berhala terus. Tapi pengampunannya juga ada sebenarnya. Cuman memang tidak digarisbawahi oleh penulis-penulis Alkitab di Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya pengampunannya jauh lebih besar daripada keadilannya. Karena sebenarnya kalau mau adil, udah jelas salah orang Israel. Umatnya udah jelas salah, tapi dikasih kesempatan berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga mau belajar bahwa Tuhan itu memberikan kita kesempatan banyak kali. Dan kesempatan itu akan diberikan bagi setiap kita yang menyadari dan bertobat. Jadi kita juga nggak boleh meremehkan, tidak boleh menyia-nyiakan, nggak boleh sembarangan, wah tenang aja, Tuhan pasti ngampunin, nggak boleh. Kita harus menghargai setiap momen kesempatan yang Tuhan kasih itu, anggap itu sebagai kesempatan terakhir. Walaupun Tuhan akan kasih lagi, tapi kita sebagai manusia, sebagai murid, sebagai hamba, sebagai umat, kita harus tahu diri. Ya, kita sama orang tua aja diajarin tahu diri ya, sama sesama manusia. Apalagi sama Tuhan. Kita harus tahu tempat kita ini debu. Jadi kita harus tahu, sadar tempat kita, bahwa tadi ketika kita dikasih kesempatan sama Tuhan, tetap anggap itu kesempatan terakhir. Jangan semena-mena. Jadi tenang aja lah, Tuhan pasti ngampunin ini. Nggak boleh. Kita mempergunakan dengan baik. Nah, tetapi ketika kita berinteraksi sama orang lain, ketika orang bersalah sama kita, kasih kita harus seperti kasih Tuhan. Harus terus kasih kesempatan. 1, 2. Mungkin hari ini Bapak Ibu kan dipertemukan dengan orang yang udah habis Bapak Ibu kesabarannya. Saya nggak mau kasih kesempatan lagi sama dia. Ingat, kalau kita nggak ngasih kesempatan sama orang yang bersalah sama kita sehebat apa sampai minta kesempatan dari Tuhan berkali-kali. Jadi kita pun yang berdoa, kita yang minta sama Tuhan. Ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah sama kami. Jadi kita sendiri yang bilang, Tuhan jangan ampuni saya kalau saya belum bisa ampunin orang lain. Jadi berikan kesempatan itu kepada orang-orang yang melukai kita, karena kita pun masih butuh pengampunan dari Tuhan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya kepada orang-orang di sekitar kita, sama seperti Tuhan yang tetap setia memberikan kesempatan. Supaya apa? Kita berubah. Kesempatan itu ada dengan harapan orang yang buruk jadi baik, yang jahat jadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang apa itu kesempatan. Ajarkan kami menghargai kesempatan dari Tuhan, dan kami juga mampu memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.